Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Secara ringkas, tidak ada lain di dalam saya menjadikan jin dan manusia itu kecuali hanya semata-mata untuk mengabdi, menghambakan diri kepada saya. Setengah daripada tafsir mengatakan agar ma'rifah, mengerti, menyadari tentang siapa hakikat atau jati dirinya dan siapa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Kalau sudah beribadah, Allah Ta'ala berfirman lagi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dalam firman yang lain, Allah Ta'ala berfirman, "Fa'budillah mukhlishan lahuddin." Di dalam kita beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengan ikhlas. Berkenaan dengan ikhlas, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Ya. Sesungguhnya, terangkumnya, ya, bisa dirangkum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap amal itu dengan niatnya. Wa fi riwayatin, ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan bin niyat, ya, dengan
dengan kata jamak, suatu amal itu juga akan mengikut terangkum di sisi Allah dengan berapa niat yang dikehendakinya. Lantas kata beliau, wa innama likumrin ni'in manawa, ya, yang akan dimiliki oleh seseorang itu mengikut apa yang telah menjadi niatnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau memang baik niatnya, ya jadi baik. Kalau memang tidak baik, ya tidak jadi baik. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kemana tujuan arah kita? Kalau memang ke Allah dan ke Rasulullah akan mendapatkannya. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha wa fi riwayatin yatazawwajuha. Kalau memang hijrahnya yang menjadikan suatu sasaran akhirnya adalah dunia atau seorang wanita, bagaimana? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, kata Rasulullah, juga akan kembali kepada apa yang telah menjadi tujuannya. Tentang keberadaan niyah, dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, Inna Allah Ta'ala katabal hasanat was sayyiat. Allah Ta'ala itu telah menentukan, telah memastikan setiap kebaikan dan keburukan. Ya. Summa bayyana dzalik. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendudukkan, ya, memposisikan tentang kebaikan dan keburukan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Faman hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabaha Allahu hasanatan kamilah." Ya, siapapun, kata Rasulullah, kalau ada di dalam hatinya suatu keinginan, suatu kemauan, ya, untuk berbuat baik, walaupun tidak sempat berbuat dan membuktikan kebaikan itu sendiri, akan ditulis dan dipastikan oleh Allah akan diberi satu kebaikan yang sempurna. Ya. Nih. Sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa man hamma biha wa fa'alaha katabaha Allah ta'ala 'indahu bi'ashri hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah." Ya, kata Rasulullah, kalau di dalam suatu keinginan, kemauan berbuat baik,
sampai dibuktikan untuk melakukannya, maka akan ditulis, dicatat oleh Allah menjadi 10 kebaikan sampai ke 700 kali ya, tikalan, dan sampai berapa tikal, karena dari besarnya rahmat Allah ya. Ini dalam kebaikan. Dalam hal ini saya perlu memasukkan suatu masukan ya. Kita telah banyak ya mengetahui dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita dianjurkan agar menjadi orang yang bisa berzikir yang banyak kepada Allah ya. Ukuran batasan kita dianggap oleh Allah sebagai orang yang berzikir banyak sekali di sisi Allah. Para ulama sufiyah, para ulama thariqah memberi suatu ketentuan ya, mengikut ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikitnya banyak atau rendah-rendahnya kita dianggap orang yang banyak berzikir kepada Allah itu sebanyak 700 kali. Paling sedikit ya. Sudah. Kalau di dalam zikir thariqah berapa? 1000 kali ya. Zikir Allah, zikir la ilaha illallah 165 kali 5. Ada berapa? 885. Coba ya. Salah satu daripada rahasia hitungan ini ya, kalau yang zikir Allah sudah jelas 1000 kali ya, melampaui batas banyak, dan itu awal daripada hitungan banyak ya. Kalau yang 165 kali ya, karena seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kebanyakan umur umat daripada Rasulullah itu 63 seperti umur Rasulullah ala as-sahil aqwal ya. Kalau lebih daripada 63 itu apa? Termasuk rahmat daripada Allah ya. Karena itu para ulama thariqah menetapkan zikir 165 kali, yang 65 untuk menzikiri umurnya ya, yang 100 untuk menzikiri ya keberadaan perjalanan hidupnya. Ada apa di situ ya. Karena di dalam hal ini itu hak itu ada dua, ada haknya waktu, ada hak di dalam waktu ya. Kalau hak di dalam waktu ya, seperti ibadah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu masih bisa kita ganti
kalau kita tertinggal. Tapi haknya waktu kita tidak bisa menggantinya. Semua mempunyai hak dan kedudukan sendiri-sendiri di dalam waktu itu. Kita harus berbuat apa? Kalau tadi tidak membaca Al-Quran, nanti sajalah. Membaca Al-Qurannya bisa diganti nanti, tapi tertinggalnya waktu tidak bisa diganti. Oke, you understand? Ya. Melanjutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, beliau mengatakan lagi, wa man hamma bi sayyi'atin, ya, falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Bayangkan, kata Rasulullah, kalau ada seseorang itu mempunyai satu keinginan, ada kemauan, ada suatu niat untuk berbuat buruk, ya, tapi dia tidak sempat untuk berbuat buruk dan melakukannya, akan ditulis di sisi Allah mendapatkan suatu hasanatan kamilah, suatu kebaikan yang sempurna. Bayangkan. Dari sisi mana pandangan ini? Ya? Dari sisi dia itu ada kemauan berbuat buruk tapi tidak melaksanakan perbuatan buruk, berarti dia itu menghindarinya di dalam dirinya pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu putar balik, imbas baliknya. Ini semua apa? Karena rahmat Allah. Sebaliknya, wa in hamma biha wa fa'alaha katabaha Allah indahu sayyi'atan wahidah. Kalau, ya, keinginan berbuat buruk itu sampai dibuktikan dan dikerjakannya, ya, maka oleh Allah akan dicatat di sisinya hanya merupakan suatu sayyi'atan wahidah, perbuatan yang buruk yang hanya satu. Ya. Melihat, ya, adanya niat, ya, yang seperti ini, kebesarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka sayupnya lah bahwa kita ini, ya, di dalam melakukan apapun, ya, yang berbentuk ta'ah, berbakti kepada Allah, ya, lebih-lebih, ya, ini lebih-lebih, ya, yang menyangkut hukum mubah. Apa mubah itu apa? Boleh saja, ya. Hukum itu ada berapa? 5, ya. Wajib, apa? Sunat, apa lagi? Makruh, haram, mubah. Mubah itu begini, timbulnya hukum boleh aja itu, ya, karena kita ini lain daripada malaikat. Malaikat itu oleh Allah tidak diberi sifat bosan dan jenuh, ya, terus menerus ibadah kepada Allah. Karena manusia itu sendiri mempunyai sifat bosan dan jenuh, maka ada hukum mubah. Nah, hukum mubah itu sendiri jangan dibiarkan, ya.
Jangan dibiarkan. Ya. Kalau ini dibiarkan, coba kita hitung sekarang. Ya, kita hanya terpengaruh oleh kewajiban saja. Yang mana kewajiban itu cuman aja 5 secara ringkas: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kira-kira orang sembahyang 5 waktu ini, setiap waktu kewajiban dengan zikirnya lah, kira-kira berapa menit sembahyang? 10 menit kali 5 jadi berapa? 25 menit. 50 menit ya, taruhlah 1 jam deh. Berarti baru 1 jam. Yang 23 jam kemana? Coba aja ini. Nah ini jangan dibiarkan, jangan lepas. Ya, ini harus diisi dengan niat. Ini kadang-kadang lepas, silahkan. Mau kemana? Mau ke mall, nah gitu kan ya. Mau kemana? Mau ke Ancol. Kenapa? Jenuh di rumah, sampai mengganggu ibadah sembahyang zikir saya kepada Allah. Ya, saya mau jalan dulu agar menjadi semangat. Pernah niat gitu? Gimana Pak Arifin? Enggak, sama lah kalau gitu. Nah ini permasalahannya itu di situ. Coba kalau ini diisi, hukum mubah ini diisi, ya, hukum mubah ini diisi, enggak ada dimanapun kita berada, selalu beribadah kepada Allah. Hanya satu yang kita pegang, bagaimana kita tidak berbuat maksiat kepada Allah di dalam perjalanan niat ini. Nah, kadang-kadang kita ini terlepas. Nah, karena adanya kelepasan inilah kadang-kadang seorang guru torekoh itu memberi didikan kepada kita. Kamu jangan makan waktu bulan puasa, jangan makan sesuatu yang bernyawa, dikurangi hawa nafsu kamu. Ini bukan masalah ini duduk haram dan halal, bukan. Ini untuk memerangi hawa nafsu. Yang kemarin sesuatu yang mubah, yang boleh-boleh aja, itu apa? Membebaskan diri kita lupa kepada Allah, keenakan. Ya, kita bukan anti kemapanan, bukan. Mapan itu perlu, tapi anti keenakan jadi lupa diri ini loh yang kita pikirkan. Siapa yang tidak ingin mapan? Apa mapan itu apa sih kalau bahasa Indonesianya itu apa mapan itu? Muncaan kata orang Jawa genah. Apa mapan? Gimana Pak Sofyan? Pak Arifin? Nggak usah diartiin ya, memang kurang bahasa memang ya. Ya, yang penting paham kan? Ini permasalahannya. Ya. Jadi kita ini larut, sebetulnya itu larut. Karena itu niyah, ya, jangan lepas. Ya, sudah. Jadi apa? Diniatkan semata-mata ditujukan kepada Allah. Jadi niat itu adalah modal pokok dari segala amal. Ya, dan merupakan suatu pilar, ya, pondasi pilar daripada bangunan. Ya, karena itu para ulama sufiyah mengatakan, siapapun, ya, kalau dia telah membuka dirinya
Ya. Daripada salah satu pintu kebaikan dengan baiknya niat, ya, Allah Ta'ala pasti akan membuka 70 pintu untuk mendapatkan taufik pertolongan dari Allah. Ya. Ini pintu. Ya, saya sekarang niat ini. Tapi apa yang saya niatkan itu secara zahir, ya, tidak terlaksana. Tapi berkahnya ini nanti ada sesuatu yang lain yang akan dibuka oleh Allah. Tapi kita nggak sadar, tidak akan terdeteksi oleh kita rahasia dan nur Allah ini. Jadi sebaliknya, kalau orang itu telah membuka dirinya dalam pintu keburukan, artinya dengan buruknya niatnya, begitu pula apa? Akan dibuka oleh Allah 70 pintu, yang mana 70 itu sendiri itu akan sampai kepada suatu kehinaan, kenistaan, dan kerugian. Ini apa? Saling kait mengait. Cuma nggak sadar, ini semua tuh nggak sadar. Nah, makanya ada satu pola, ya, yang diterapkan oleh para ulama sufiyah, para ulama thariqah. Apa pola itu? Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ya, kalau orang itu langkah pertamanya itu bercahaya, maka langkah akhirnya akan jadi cemerlang. Jadi nggak pernah seorang guru thariqah, ya, menghadapi satu masalah, menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi, hanya berhenti menyalahkan di situ, itu tidak. Akan dilihat jauh. Siapa dia? Kenapa dia? Apa yang terjadi sama dia dulu? Ibarat orang penyakit, bukan dimarahin sakitnya. Kenapa kamu jadi sakit? Akan dilihat dulu ada apa? Kenapa? Ya, makan apa? Oh, kamu yang kamu makan ini. Ini penyakit secara zahir, apalagi secara batin. Karena itu dalam satu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Kamu harus takut, jangan sampai kena firasatnya, ya, diketahui rahasia kita oleh orang-orang yang dekat di sisi Allah. Hati-hati. Dan harus kamu terima. Kenapa Rasulullah? Fa innahu yanzuru binurillah, karena dia melihat dengan nur daripada Allah. Jangan ngomong tentang ilmu batin, kita pengalaman ilmu zahir aja. Ya, kalau kita sudah pernah ke sana kemari, melihat gelagat orang itu tahu kok. Apa begitu, Pak Jan? Wah, ini kok modelnya kayak gini ya. Ini kok sikapnya begini. Barangkali kalau sudah orang tuh ahli intelijen, ya begitu kan ya. Ya, tapi jangan menuduh. Ya, kalau menuduh itu nggak baik. Untuk apa? Untuk jaga-jaga diri. Jangan sampai terikut, gitu loh. Ini thariqah. Ya, lain kalau intelijen, ya. Ini patut dicurigai, mau dicari. Kalau kita sebagai orang yang bukan intelijen, jangan. Karena tidak ada untuk yang kita selamatkan, tapi yang kita selamatkan adalah diri kita. Karena itu jangan suudzon, jangan terikut. Lindungi saya ya Allah. Ya, begitu sikap orang thariqah. Jadi, ya, melihat ini semua, ya, jadi seorang hamba Allah, ya,
dengan niatnya yang baik, walaupun dia tidak melaksanakan dan membuktikannya, akan tetap diberi pahala oleh Allah. Sebaliknya, banyak suatu amal-amal yang tidak diberi pahala oleh Allah karena dengan tidak adanya niat. Gimana kira-kira? Niat itu berat apa enggak, Pak Arifin? Berat mana niat sama pegang tasbih? Berat mana niat dengan megang kacang? Beratan megang beratan megang kacang. Niat itu enggak berat. Niat itu cuman menyangkut paut kepada apa? Seberapa ya ingat kita. Gitu aja. Jadi sebetulnya kalau melihat ini ya, pintu pertama taufik pertolongan dari Allah adalah dibukanya hati kita bisa memapankan suatu niat. Ya. Dalam suatu niat, di dalam Masnad Al-Imam Abu Ya'la radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan suatu hadis qudsi, ya. Satu tempo yaqulullahu ta'ala lil hafadhah yaumal qiyamah uktubu li 'abdi kadza wa kadza. Kata Allah kepada malaikat tukang catat amal-amal kita, uktubu li 'abdi kadza wa kadza minal ajr. Tolong hamba-hamba saya itu wahai malaikat, kamu catat deh berapa pahala untuknya. Tidak terima malaikat. Ya Rabbana lam nahfaz dzalik minhu wala huwa fi suhufina. Kenyataan wahai Allah, mereka itu tidak punya apa-apa di sini dan tidak ada catatan-catatan yang harus saya catat di sini di dalam dia memperoleh pahala-pahala yang telah akan engkau berikan itu ya Allah. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innahu nawah. Kamu tahu apa kamu itu? Dia telah mempunyai niat kok. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barakah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita, semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah,
dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hariban Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunul khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.